Lanjut, perhatikan ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, kita mulai ya. Mas, namanya siapa? Arya. Minggu lalu kita belajar apa, Arya? Kita baca supervised learning sama unsupervised learning. Unsupervised learning ya, kita belum selesai ya, nanti kita lanjutin yang reinforcement. Supervised learning itu yang kayak apa, Arya? Supervised learning itu nanti kodenya dikasih dataset yang sudah ada labelnya. Ada 100. Regina, apa itu unsupervised learning? Kodenya dikasih soalan yang tidak ada di database-nya. Lebih ulangi. Kodenya dikasih pertanyaan yang tidak ada di database-nya. Pertanyaan yang tidak ada set kurang tepat. Coba dipikirkan lagi. Kalau supervised ada label, kalau unsupervised tidak ada label. Jadi buat apa kita unsupervised learning? Untuk mengisikan Untuk apa? Mengisikan labelnya. Mengisikan labelnya. Oh, itu bisa nanti ada tekniknya, tapi masih kurang tepat. Oh, untuk apa mas unsupervised learning? Buat apa ngelakuin unsupervised learning? Clustering. Buat apa clustering? Buat apa? Buat apa kita melakukan segala sesuatu? Itu kalau baca firman Tuhan ya, buat apa segala sesuatu. Tapi kan ini kan buat apa melakukan clustering, untuk apa sih? Buat, kalau kemarin kan buat mengetahui orang yang tepat buat produk tersebut. Ya kalau betul, kemarin saya kasih contoh segmentasi pelanggan. Ya. Ya, bagus. Artinya apa? Unsupervised learning artinya dipakai untuk apa? Untuk kita mengenali pola yang ada di dalam data. Kalau cuma wajah Jokowi, wajah Prabowo kasih label kita tahu. Misalnya penelitian bidang apa? Deteksi penyakit. Ya kita sudah tahu dong data-datanya. Kalau sakit apa misalnya? Sakit flu. Ya kita tanyalah data-datanya dia. Gitu ya, macam-macam. Dari ada demam atau tidak, ada hidung berair atau tidak, berat badan, tinggi badan, betul nggak? Ya kita sudah memahami konsep daripada yang kita angkat. Salah satu kakak kelas ya, berarti kakak angkatan ya. Dia pengen saya jadi pembimbing tesis. Oke, penelitiannya tentang apa? Dia bilang penelitiannya apa ya? Ikan cupang, atau ikan cupang nggak? Ikan cupang, klasifikasi ikan cupang. Bukan Pak, saya bukan klasifikasi. Apa itu? Ekstraksi fitur ikan cupang. Oh bagus, bisa, bagus. Tapi dia pakai metodenya kebanyakan supervise. Makanya saya lagi arahkan dia jangan supervise, unsupervised. Karena ekstraksi fitur itu artinya kita mencoba mengenali pola dari ikan cupang. Tahu ikan cupang ya? Kan beda-beda tuh. Nah, kalau kita berusaha mempelajari, kita berusaha dapat insight dari data pakai unsupervised mas. Tapi kalau kita disuruh bangun sistem untuk deteksi penyakit, bedain wajah, prediksi ini usaha bakal bangkrut atau enggak, prediksi ibu hamil anaknya bakal keluar cewek apa cowok, itu supervise. Tapi kalau kita punya sekumpulan data, kita pengen tahu polanya, kalau kita ingin manfaatkan data itu, kita pakai unsupervised. Oke ya, good. Kita lanjut sekarang. No label. Nah, sekarang kita akan yang ketiga nih nanti. Nanti kita ulang sedikit ya.
Kalau reinforcement learning itu ada sistem reward, ada sistem keputusan. Machine learning yang paling beda. Ibaratnya ini kalau keluarga, ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Ya, anak pertama yang paling membanggakan, jago main piano, nilai bagus. Anak kedua nilainya bagus, tidak terlalu bagus, tapi dia atlet juara. Ya, atlet juara. Calon duitnya banyak nih. Ya, kalau yang ini anak teladan, yang ini dari atlet, kemudian dia buka podcast kayak Densu nanti, uangnya banyak. Nah, kakaknya kalah nanti. Unsupervised itu nanti uangnya banyak. Siapa yang kuasai unsupervised bakal kerja di bank dan perbankan. Karena pencarian pola yang paling penting itu pola pada hal keuangan. Ya, ini uangnya banyak. Anak ketiga menyendiri di kamar, sering melarikan diri dari rumah, udah nilainya jelek, sering menyendiri, ya kan? Tapi waktu dewasa jadi Bill Gates. Nggak lulus kuliah, S3, S2, S tungtung, S1 itu nggak lulus. Tapi jadi apa mas? Bill Gates. Reinforcement learning dipakai di semua game. Tapi bukan Dash ya, bukan Dash. Candy Crush ya, memang Candy Crush. Candy Crush main, ada reinforcement learning. Atau ending? Candy Crush ada reinforcement learning. Main game apa mas terakhir? Oke, Mobile Legends. Mobile Legends ada reinforcement learning. Yang agak berat tuh, main game apa terakhir? Ya? Catur, reinforcement learning. Terakhir main game apa? Good. Reinforcement learning terakhir. Ada game yang lebih berat, ada nggak? Yang main apa nih? Main Pak mau nanya. Skyrim atau apa gitu? Roblox masuk nggak? Ya? Minecraft sama Roblox. Minecraft, Roblox, yes, of course. Of course, reinforcement learning. Ya, anak menyendiri, sering bolos sekolah, sering melarikan diri dari rumah, nggak lulus S1 tapi uangnya, bukan uang. Kalau ini kan uang, kalau ini aset. Bill Gates. Nanti kita akan lihat ada Bedanya pertanyaan. aset sama uang apa? Beda, uang kan bisa langsung dipakai. Kalau aset? Aset nggak bisa. Emas bisa langsung dipakai nggak? Barter di pasar nggak bisa. Kamu punya saham bisa langsung, Pak saya punya saham BBCA, beli ayam sekilo bisa nggak? Nggak bisa. Kalau aset harus dijual dulu biar jadi uang. Beda ya aset sama uang ya. Uang liquid, cair, langsung bisa dipakai. Ya, dia main aset yang ketiga. Kita lihat ke bawah ya. Supervise pasti ingat ya. Kalau kasih kucing dia cuma bisa kucing dan bukan kucing. Kalau kita kasih kucing sama sapi, berarti kucing, sapi dan apa? Kalau kucing sama sapi belajarnya, berarti dia bisa klasifikasi kucing, sapi sama dan bukan kedua-duanya. Kok lupa itu loh. Nah, reinforcement learning. Reinforcement learning agak beda teman-teman. Dia sistemnya reward. Misalnya gini, ini robot pemadam kebakaran. Waktu kesini dia dikasih punishment. Jadi ada reward, ada punishment. Kena main 50. Bad, berarti langkahnya dia perbaiki. Makanya kok game makin lama dimainin, kok NPC-nya makin pintar. Itu berarti ada AI expert di balik game itu. Ya, teman saya sering banget. Kebetulan salah satu teman angkatan saya itu bangun perusahaan game. Dia main game hampir setiap hari. Nah, dia sering cerita sama saya, Fen, kalau yang The Witcher itu dia NPC-nya bagus. Tahu NPC-nya nih? Tahu kan NPC-nya bagus. The Witcher sama beberapa game berat. Ya aku nggak tahu kalau yang Black Wukong kayak apa. Nah tapi NPC kalau kalian main game NPC-nya bagus, itu reinforcement learning-nya bagus dia. Nah ini duitnya banyak banget. Asetnya luar biasa. Dia ada di balik layar. Tahu DeepSeek? Tahu DeepSeek? DeepSeek bisa memporak-porandakan harga saham Amerika ketika menjelang Imlek 2025 gara-gara reinforcement learning. Luar biasa. Ya.
Ada komputer di depan, coba dicari. DeepSeek apa ya? DeepSeek US Stock Exchange Imlek 2025. Coba Anda baca. Bagaimana pasar Amerika diporak-porandakan DeepSeek. Udah ketemu belum beritanya? Menjelang Imlek 2025, menjelang Imlek ya, bukan pas Imlek ya kalau nggak salah. Ini memang negara China ini dia mencari momentum ya. Ya kan? Dia mencari momentum mau Imlek, kita keluarkan DeepSeek R berapa R3 ya? Udah baca belum? Nah, guncangan besar di bursa saham. Ya, berapa banyak orang pada hari itu berkata, "Damn motherfucker," gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara China. Itu hadiah untuk seluruh penduduk China tahun Imlek kita, ya. Nah, kita nggak tahu, makanya Amerika hari ini lagi ketar-ketir guys. Menjelang Imlek nih, mereka takut ya ada apa lagi, China membuat apa. Ya. Anda baca, cuma gara-gara DeepSeek keluarin DeepSeek R3, pasar teknologi Amerika bursa sahamnya kacau, semuanya merah. Saya masih ingat Imlek tahun lalu, luar biasa. Ya, gara-gara apa? Reinforcement learning. Yang bener Pak, iya. Anda baca kenapa DeepSeek R3 merevolusi cara berpikir AI, ya, karena dia pakai reinforcement learning human feedback namanya. Oke, kita next ya. Nah, ini ada video, tapi saya upload PDF, bodoh saya. Harusnya upload ke PPT ya. Lewatlah. Intinya kalian buka YouTube, ada YouTube masing-masing, ya dibuka. Cari itu reinforcement learning apa tadi ya? Reinforcement learning chicken itu. Cari reinforcement learning chicken game ya di YouTube ya. Atau saya buka YouTube di sini aja ya. Kalau semuanya buka YouTube, jangan-jangan internet video langsung mati. Coba. Ya, DeepSeek R3 memgoncang dunia dengan reinforcement learning ya. Reinforcement learning yang chicken ya. Ini bagus nih. Nih lihat ya caranya ya teman-teman, lihat. Inilah cara reinforcement learning bekerja, lihat tuh. Lihat. Saya ulangi ya. Jadi kalau dia benar dikasih reward tuh. Tuh. Cakep. Cakep dia. Dia tahu warna merah. Loh kan? Nah, dia ngecek warna biru. Cakep. Dia cari lagi warna merah. Karena dikasih reward. Inilah cara kerja reinforcement learning. Hebat ya. Makhluk hidup yang nggak punya otak, ada otaknya kali ya, kecil ya. Dia aja bisa ngerti loh. Masa kita nggak ngerti kayak gini ya? Tuh dia cari tuh yang pintar, karena dikasih reward. Ya, bayangin, chicken aja bisa. Apalagi kalau komputer yang super komputer, ya. Kita, jadi sebenarnya Pak, seperti itu luar biasa, luar biasa. Dia membuat AI jadi bisa misteri. Ya, DeepSeek R3 rilis, dunia kacau. Nah, kita tunggu Imlek ini China mau buat apa lagi kita nggak tahu, ya kan? Atau mereka lagi tegang ya dengan Trump. Nah, kita sudah tahu 3 tipe. Jadi sekarang harus ada dalam pikiran Anda, nggak boleh lupa supervised, unsupervised reinforcement. Minggu depan saya akan tanya lagi. Sekarang kita masuk materi hari ini, proses. Ya. Apa urutan-urutan? Nggak bisa, Pak Vincent. Saya mau melakukan ini Pak, prediksi harga mobil. Hari ini nanti kita belajar prediksi harga mobil. Terus langsung pakai metode supervised learning, terus nggak bisa. Ya, ada step by step yang harus dilewati. Ya, contoh begini, Mas. Suatu hari kamu punya pacar. Kamu udah yakin berdoa dapat restu dari banyak pihak, kamu siap nikahin dia. Kamu lamar toh? Bener nggak? Ah, itu berarti kamu menentukan teknik supervised learning. Saya siap lamar dia. Terus udah selesai nggak? Udah nikah? Udah nikah belum? Belum. Nikah harus siapin apa aja? Uang rumah bagus.
tapi pernikahannya sendiri harus disiapin nggak? Of course ya, of course. Mau yang sederhana atau yang super mewah, betul? Sama. Setelah menentukan tekniknya apa, kalian mau buat apa, belum selesai. Ada step by stepnya. Ya, kalau udah ketemu cewek yang disuka, dilamar, lo itu baru 1%. Menuju pernikahan tuh panjang. Ya, tadi bagus pikirannya dewasa sekali. Namanya siapa? Joshua. Siapin rumah, siapin mobil, betul. Gak cukup, pernikahan sendiri harus disiapkan, betul nggak? Sama machine learning, orang datang mahasiswa dengan bangga, Pak Fedi saya buat ini. Saya tanya satu dua nggak bisa jawab. Nggak bisa, kamu harus baca paper lagi. Nggak bisa, harus membaca, harus siapin. Step by stepnya ngapain? Dari apa? Dari data collection. Siapin datanya ada nggak? Cari datanya. Data cleaning dan eksplorasi, exploration. Data itu kotor. Data itu kotor. Ah Pak, masuknya data kotor apa Pak? Harus dicuci? Enggak. Data itu kotor. Harus dibersihkan dulu. Data yang sudah rapi baru bisa nanti masuk ke model. Model machine learning. Bagi Anda yang masih bingung, saya jelasin mudah. Komputer cuma bisa menghitung dan mengoperasikan angka. Bagaimana kalau di dalam data kita ada hal-hal yang bukan angka? Maka harus dikonversi dulu jadi angka. Saya ulangi, ya. Anda semua bakal kecil. Pakai AI semua langsung jadi, begitu interview nggak keterima kan malu ya, binus. Dengerin, ya perhatikan. Data cleaning dan exploration. Banyak data itu tidak bersih. Contohnya, datanya nggak lengkap, datanya kacau, datanya tidak sesuai format. Ya, dalam satu kolom Excel tuh bisa aja datanya. Ini misalnya nih, untuk harga ya, kolom harga. Harga kan harusnya isinya apa? Angka kan? Tapi ada yang isi NA loh. NA not available. Lalu ada yang kosong. Lalu ada yang nanti dari kolom dari baris 100 sampai 1000 isinya 10 semua lah. Ini apa maksudnya? Lo Anda itu kalau download Excel di internet itu banyak Excel yang kotor, jelek, parah, ya. Biasanya itu yang hasilnya ASN, PNS. Data-data pemerintah itu banyak yang kotor. Jadi Anda akan kaget, iya Pak kayak gini ternyata harus di cleaning. Terus yang bukan angka harus diganti angka. Contoh, hari ini kita akan belajar jual mobil. Menurut kalian merek berpengaruh nggak terhadap harga mobil? Berpengaruh nggak Mas? Merek mobil contohnya apa? BYD, apa lagi? BMW, apa lagi? Apa lagi Mas? Merek mobil? Mazda, itu angka atau huruf? Huruf, harus dikonvert jadi. Caranya gimana? Caranya gimana Mas? Perhatikan kuliah ini saya ajari. Saya akan ajarkan Anda cara mengubah Mazda, BMW, Chevrolet, BYD jadi angka. Ini kuliah paling penting. Jadi nggak datang kasihan. Habis itu feature engineering. Nah, setelah datanya kita bersihkan. Yang data ini berarti baris. Nah, terus feature itu berarti yang kolom. Misalnya gini, mau prediksi sakit jantung, ya. Ada kolom tulisannya apa ya? Kolomnya tulisannya ada kolom tulisannya jumlah hero di Mobile Legends misalnya, saya tak tahu, nggak tahu ada hero atau apa. Jumlah hero di Mobile Legends, terus yang sebelahnya level di Candy Crush gitu. Berpengaruh nggak menurut kalian untuk deteksi sakit jantung? Yang lain bagus, tekanan darah, berat badan, tinggi badan, apalagi ya lingkar pinggang gitu-gitu, penting. Tapi di situ tadi ada level Candy Crush, lalu jumlah hero Mobile Legends. Bram, penting nggak dua itu Bram? Apa coba?
Saya bilang apa tadi barusan, Bro? Kalau fokus ini ibadah itu. No. You have to focus on me. You understand? Understand? You focus on me, not on your screen. Sometimes you can see the screen, of course, but you have to focus on me. Kita mendeteksi sakit jantung, oke? Ada kolom, tinggi badan, berat badan, tekanan darah, bla bla bla. Nah, itu berpengaruh nggak menurut kamu ke prediksi sakit jantung? Berpengaruh, jelas. Tapi ada juga kolom isinya jumlah hero Mobile Legends sama level di Candy Crush. Berpengaruh nggak menurut kamu dua fitur itu, dua kolom itu terhadap sakit jantung? Berpengaruh nggak menurut kamu? Ya? Pengaruh, kenapa? Jumlah hero di Mobile Legends berpengaruh terhadap sakit jantung sama level di Candy Crush. Harusnya enggak ya? Itu feature engineering. Berarti dua fitur itu apa yang diapain? Dihapus. Exactly, 100 feature. Jadi setelah data yang baris-baris kita bersihkan, feature-nya pun kita engineering, ada yang kita hapus, lalu split. Setelah selesai itu udah rapi. Jadi di sini tuh rapi. Sudah rapi, kita split. Split jadi data training sama data testing. Machine learning is the most important course if you want to enter data field. Oke? Bukan AI, ya. Machine learning is the most important. Kenapa? Karena semua materi machine learning itu dipakai ketika Anda kerja di bidang data. Anda mau jadi data science, AI engineer, ML engineer, NLP engineer, computer vision engineer, machine learning paling penting. Karena itu saya akan treat kuliah ini dengan sangat tinggi levelnya, nggak kayak AI yang lebih nyantai. Oke ya, data split artinya datanya sudah siap. Kita split jadi testing sama training. Kenapa begitu, Mas? Kenapa di split jadi training sama testing? Dalam konteks kehidupan ada training, ada testing, artinya? Buat ada uji coba. Yes, of course. Jadi trainingnya dipakai untuk belajar. Teman-teman tak kasih kamu 4 e-books belajar. Bener nggak? Minggu depan apa? Evaluasinya? Testing, ujian. Ingat data split, artinya datanya ada yang disisihkan. Tidak boleh dipakai untuk model training, nggak boleh nih. Data testing ini disimpan sampai dipakai di belakang. Data training nanti yang dipakai ke sini model training. Data testing tidak boleh sekalipun dipakai untuk belajar. Kalau kalian sebelum ujian sudah saya kasih kunci jawaban, saya kasih soalnya pasti 100 semua atau waktu ujian, bener nggak Mas? Saya nggak tahu beneran ini beneran ngerti atau nggak apa, ngerti nggak? Jadi nanti yang testing itu disimpan sampai di sini baru dipakai, masih panjang, ya? Saya kalau habis ngajar machine learning capek, jadi yang mata kuliah scientific computing saya kasih soal-soal doang. Karena bagi saya machine learning is the most important course if you want to enter data field. Tapi kalau kamu enter software development nggak terlalu penting. Ya, tapi kalau kamu enter segala sesuatu berkaitan sama data field, mau jadi data analis, data scientist, data engineer, ini paling penting. Look at this, after the split, kita seleksi model. Nah, mau pakai teknik apa di sini? Dari awal nggak apa-apa, dari awal juga nggak apa-apa. Tapi setelah kalian melewati ini, kalian akan sadar, oh iya ya, modelku nggak cocok. Oh iya, mau pakai teknik A, nggak jadi pakai teknik ini aja. Habis ini cuma milih doang. Diskusi sama dosen, Pak, saya mau pakai 2 teknik, Pak, 3 teknik, oke, saya approve. Masuk ke training. Training pakai apa tadi? Data apa? Pakai apa? Data training. Jadi data training di sini dipakai untuk belajar di sini. Data testing disimpan sampai belakang. Habis training keluar evaluasi. Loh, bedanya machine learning dengan kehidupan manusia adalah kalau kehidupan manusia kita ujian dulu baru kelihatan hasilnya jelek atau tidak, betul nggak? Machine learning tidak. Machine learning dari belajar itu sudah bisa keluar evaluasinya. Gimana caranya nanti saya jelasin. Evaluasinya gimana Pak? Contoh, perhatikan ya teman-teman, perhatikan. Evaluasinya contoh begini. Hasilnya cuma 56% Pak, jelek banget Pak model saya. Nah, nanti saya bantu hyperparameter tuning. Nah, jadi modelnya harus kita utak-utik biar hasilnya apa?
lebih bagus. Dari sini, basic kita balik sini. Evaluasi lagi, nah ini ada. Ini di luar materi ya, Anda harus ingat sendiri ya. Ini dari sini ke sini lagi. Sampai hasilnya bagus, ternyata dari 56% naik jadi 72% akurasi. Naik lagi jadi 80% akurasi. Naik lagi 89%. Kalian merasa sudah hampir 90% cukup Pak Vence, saya udah pinter, saya udah belajar sambil tangis-tangis, saya siap ujian Pak Vence. Masuk ke testing. Saya keluarkan soal yang nggak pernah kalian pelajari. Jebret. Keluar testing. Tadi berapa nilainya di sini? 89. Waktu testing 37. Itu mesinnya. Artinya modelnya apa? Jelek. Kalau masuk testing, harusnya hasil evaluation sama testing bedanya tipis. 1-5%. 1-5%. Oke, sabar. Tunggu dulu, jangan lihat ke mana-mana dulu. Saya mau tunjukkan hasil karya kakak kelas kalian ya. Si siapa tuh ya namanya ya? Si Leoni kali ya, Leoni, Louis sama si itu. Icimtek Leoni muncul ya? Icimtek Leoni visi website using Tribis. Nah ini bisa nggak nih? Duh, harus berarti. Nyarinya di mana ya? Nyarinya di Google Scholar ya, Scholar. Semoga bisa di-download ya. Kalau nggak bisa di-download sedih juga ya. Phishing. Apakah keluar di sini? Kok nggak ada? Nggak keluar malah. Coba saya buka Google Scholar. Karena pakai nama belakang ya, saya nggak tahu nama belakang mahasiswa kan saya nggak hafal ya. Phishing. Mau. Nah, kalau nggak salah belakangnya mau. Leoni, ada mau, ada Engel nih. Nah, ketemu nih masnya. Nah, ketemu nih. Nah ini ya, si Jawa. Nah, nggak bisa di-download ya, sayang banget. Nah, jadi gini teman-teman, kita lihat abstraknya kebaca nggak seperti. Jadi nanti kalian punya dua nilai akurasi. Mana ya? Nah, misalnya ini nih, lihat deh. Kalian baca ini aja udah belajar lebih banyak daripada yang saya jelasin ya. Ingat ya. Contoh kayak tadi data split. Di sini artinya apa? 80-20 trend test split. Ada yang bisa jelasin artinya apa? Angkat tangan. Yuk, artinya apa mas? 80 training, 20 testing. Ya betul. Artinya 80% ya. 80% itu dipakai training, 20% testing. Nah, testing ini nggak boleh dipakai sampai terakhir. Nah, terus dia ngelakuin apa teman-teman? Ngelakuin apa? Hyperparameter tuning. Masih ingat hyperparameter tuning tadi? Di sini. Ya, jadi habis evaluasi kita tuning. Kalau Anda bingung dengan tuning, itu kayak main gitar. Tahu gitar nggak? Gitar, jeng gitu kan main jeng. Anda kebetulan ini jago main gitar, jeng. Loh, kok ada yang siapa kok jeng tit, loh kok jeng tit. Nah, ini kalian cari, diputer-puter, bener nggak? Kegiatan ini namanya apa? Tuning. Sama, mesin itu juga dituning. Dievaluasi dulu, jelek nih, bisa dimarahin Pak VC nanti diteriakin saya. Dituning dulu yuk teman-teman, dituning. Nah, si teman kalian, si kakak angkatan kalian ini sudah pakai metode namanya grid search. Nah, ini saya ajarkan nanti di akhir kuliah, bukan hari ini, tapi nanti ya. Nanti kita akan belajar dulu hyperparameter tuning pakai cara manual. Yang ini pakai cara otomatis. Nah, setelah dia hyperparameter tuning, dia pakai metode itu ini decision tree, algebra gitu, relator ya. Dapat wah Pak tinggi sekali, 99% akurasi dan recall. Random forest ya, akurasinya lebih rendah. Nah, terus dibahas nih, dia bahas ya. Nah, nanti ketemu gitu ya. Nah, kalau yang ini tuh nggak dikasih tahu ya, ini tuh akurasi testing atau training. Kelihatannya ini sudah akurasi yang testing. Jadi nanti kalian akan bedain mana akurasi testing sama akurasi training. Luar biasa loh, ini udah jadi karya abadi mereka ya. Mahasiswa yang, kalian kan bisa RM juga ya. Kan RM nggak semua bisa tembus conference, nggak bisa semua, harus diakui sih. Kalau bisa tembus conference kan otomatis A ya. Kalau bisa tembus kayak mereka ini, mereka otomatis A. Karena mereka serius, mereka belajar serius. Mereka nanya, Pak ini apa, mereka serius ya. Kalau ada serius, RM kalian bisa bagus banget gitu ya. Ya tadi harus serius, benar-benar kuasai segala istilah-istilah dalam machine learning, kuasai teknik-tekniknya. Nih, I believe when you read this,
Ya, 80% of this content will confuse you. What is this? SG boost. Minimize false negative. What is false negative? Oh my god. Reduce misclassification. What is misclassification? Anak-anak ini nggak boleh submit sampai semua istilah dalam paper mereka bisa jelasin ke saya. Baru boleh submit. Ya. Dan mereka akhirnya pretesi sama saya juga. Pretesisnya ngelanjutin ini tapi pakai AI, pakai LLM. Jadi pakai large language model yang open source. Kalau ini kan masih pakai machine learning. Ya. Teman-teman back ke sini, habis selesai testing Pak. Kalau ternyata di sini tadi 89% Pak. Masuk ke testing anjlok. Gimana? Kalau testing itu cuma boleh sekali, ujian nggak boleh berkali-kali. Saya ulangi ya, testing harus sekali. Kalau berkali-kali ya dia udah ngerti dong jawabannya, betul nggak? Apalagi soalnya sama, kan kita nggak ada data lain. Jadi gini, data training itu boleh dipakai berkali-kali. Saya ulangi, teman-teman perhatikan ke depan. Data training boleh dipakai berkali-kali, tapi testing cuma satu kali. Kalau testingnya ternyata anjlok jauh banget, 89 ke 37 itu nggak masuk akal, berarti ini model jelek, maka semuanya dihancurin. Sampai sini guys. Ya, nanti dihancurin semua, dihapus. Ini nggak usah dihapus. Nah, feature engineering dicek lagi. Jangan-jangan kayak kata Bram tadi. Tadi kita menghapus 2 kolom apa, masih kan? Bram menghapus apa Bram? Kolom apa? Jumlah hero Mobile Legends sama level Candy Crush. Kan tadi kita hapus 2 itu. Jangan-jangan kita harus masukkan itu. Ternyata orang sakit jantung karena dia nggak main Candy Crush mungkin. Tapi gara-gara jumlah hero-nya banyak, mungkin dia nggak kena sakit jantung atau harus kembali. Jadi nanti ini semua dihancurin, dihapus semua karena jelek. Kita mulai lagi dari sini titiknya. Jadi kita cek lagi feature engineering, baru data split lagi. Data split boleh 80-20, boleh 70-30, tapi itu mentok. 70-30 itu udah paling banyak. Untuk training 70%. Jadi 80-30 atau 90-10 masih bisa. Ya. Selesai setelah akhirnya Pak Venture setelah berjuang 2 bulan mati-matian, akhirnya kalian bisa dapat testing yang bagus. Production. Nah, production tidak di cover di kuliah ini. Production itu namanya MLOps. Kalau di dunia software developer namanya DevOps. Tahu DevOps ya? Pernah belajar DevOps nggak sama anak? CICD? Bagaimana nge-pull yang rajin ke GitHub, diajarin nggak? Ah, kayak gitu ya. Jadi nge-push GitHub. Nah, ini MLOps. Ini nggak ada dalam kuliah kita. Ini beda. Ini satu kuliah sendiri. Saya ambil sertifikasi sendiri untuk MLOps. Ya. Yang data preprocessing ini sampai sini ya. Ini kurang merah, udah terlanjur jadi 1, 2, 3 ini merah. Ini data preprocessing. Jadi yang disebut data preprocessing itu dari data collection, data cleaning, exploration sampai feature engineering ini disebut data preprocessing. Ya, ingat data preprocessing itu nama seharusnya kuliah hari ini. Oke, selesai machine learning proses selesai, endapkan dulu. Saya kasih waktu Anda 5 menit. Setelah ini kita akan masuk ke data preprocessing. Ya, 5 menit. Yuk, silakan endapkan dulu ini. Ingat ceritanya dari depan ngapain, gitu ya, sampai ke testing. Ya, Anda lihat ini dulu 5 menit. Ya, 8-5 saya akan lanjutkan materi untuk preprocessing. Kayak main gitar ya, dituning. Jadi kita tuning nih machine learning. Oh, satu lagi, saya kasih tahu. Kalau Anda berhasil survive ML dan RM, artinya Anda berhasil submit conference, berarti Anda punya modal besar untuk tesis yang jalur artikel ilmiah. Karena di jalur artikel ilmiah juga sama. Kalau kalian berhasil tembus conference atau jurnal, otomatis A. Wow! Really, Pak Benji? Yes! Udah nonton video viral belum? Binus Hype. Waduh, gimana sih? Nonton, buka sekarang Binus Hype Instagram, Mas, buka Instagram. Binus Hype Semarang, cari video. Ya. Bram, Mas Vin, buka Instagram Binus Hype Semarang. Kalau belum follow. Video nomor 1 mereka. Ada kakak angkatan kalian di situ.
Ya, udah ketemu belum? Yuk. Duduk saya, tonton, setel volumenya yang keras. Ya, betul. Ya, mereka udah dapat A dari tahun lalu. Jadi mereka udah gak terlalu mikirin sidang. Bayangin 2 mata kuliah yang membuat kalian untuk siap tesis 8 SKS. Imagine that. Video itu silakan ditonton. Nicholas, Ian, dan Vincent. Nah, coba nonton itu. Ian, menurut kamu siapa pembimbing mereka? Pembimbing mereka siapa? Udah nonton videonya belum? Cek. Ya? Salah besar. Vin, siapa Vin pembimbing mereka menurut kamu? Pak Vin, of course. True story 100% man. Saya tuh orang yang maksa soalnya. Maksa kamu harus bisa. Gitu Regina caranya. Kalau gini kira-kira, kok bisa ya atlet jadi hebat? Terus orang kira, oh atlet gara-gara dia lahir sudah tinggi. Enggak loh. Bagi orang tinggi gak jadi atlet. Betul gak Sam? Bagi orang tinggi gak jadi atlet kan? Enggak. Mereka bisa jadi atlet karena mereka memaksa diri mereka untuk latihan. Sama kita, kalau kita pengen menguasai suatu bidang, kita harus memaksa diri kita. Walaupun ada AI, kita harus paksa diri kita juga untuk belajar. Itu 3 orang itu saya paksa. Terutama yang Vincent, dia sering gak datang bimbingan. Saya marah-marah. Gak bisa. Kebetulan satu CG sama saya. Jadi saya tahu mamanya, saya laporin mamanya. Vincent sering tidak datang bimbingan dan sering terlambat, mamanya marah-marah. Habis dia. Kebetulan sama Nicholas dulu juga satu CG dengan orang tua. Satu CG itu apa? CG itu grup ibadah gitu. Satu gereja kebetulan kita satu gereja. Luar biasa kan? Saya nggak mau bantu mereka nulis paper, no. Mereka tulis dan mereka pakai bioinformatik. Tahu bioinformatik? Udah dapat kuliahnya belum? Computing biology. Nah, mereka pakai itu. Itu susah itu. Ribet. Ada cerita sedih tapi kalau saya cerita saya takut nangis di sini. Saya nggak mau tentang mereka dan mereka luar biasa. Pak, modelnya cuma RM sama ML, yes. Modelnya cuma 2 mata kuliah itu untuk dapat A di 8 SKS. Frey bayangin 8 SKS, Frey. You know tesis 8 SKS. Tesis itu 8 SKS. 2 SKS disebut pre-tesis, 6 SKS disebut tesis. Mereka dapat A untuk semuanya. Udah gak terpikirin sidang karena mereka accepted journal, mereka accepted conference. Already A from last year. Jadi masuk sidang mereka santai aja di situ. Mereka santai cuma presentasi poster doang, ada Pak Freddy, ada Visio. Pembimbing nggak boleh datang. Kalau sedang itu mereka sidang, jadi mereka ekspor artikel ilmiah. Ya. Sekarang ini sudah ada 3 kelompok, 3 kelompok, 2 kelompok artikel ilmiah, 1 mahasiswa jalur skripsi. Saya telepon, kenapa kamu kok ambil jalur skripsi? Ya Pak, artikel ilmiah saya, kadang dia sendiri. Jadi yang lain ini berkelompok nih. Yang satu kelompoknya JIP, kalau kalian tahu JIP. Kemudian yang satu lagi kelompoknya Lailia, kalau kalian tahu Lailia. Nah, si satu anak ini dia sendiri, ternyata nggak dapat kelompok. Pak, saya takut artikel ilmiah Pak. Jadi saya jalur skripsi biasa, ya sudah. Gak apa-apa, oke kita. Nah itu yang ikan cupang tadi. Makanya saya lagi ngajarin dia ke arah unsupervised. Dengan modal ML, oh iya Pak ya. Berarti tesis modalnya ML dong. Kaget juga kan Anda semua kan? Kecuali tentunya Anda ambil jalur tesis lain ya. Ada jalur tesis IoT, ada mobile apps, ada. Wah iya saya nggak mau deh deket-deket sama AI, ML. Saya mau software development. Ada juga dan bagus juga ya. Tesis jalur mobile apps dan IoT juga bagus. Tetapi sidangnya lebih berat. Sedangkan artikel ilmiah kalau sudah submit dan accepted langsung A. IoT dan mobile apps tidak. Ya, performa penilaian dilihat dari performa ketika dia sidang. Ya, ada mahasiswa dikasih pembimbingnya A, begitu habis sidang keluar ada yang amin, ada yang B+, nangis mereka, sedih, gitu ya. Pengujinya di sini sadis soalnya, sadis banget saya lihat ini, sadis bener ya. Dikasih, ada juga mahasiswa bimbingan saya, dia bangun IoT, bukan yang IoT, yang saya kecewa itu bangun mobile app. Nah, saya udah bilang ke Vio, saya tuh maunya machine learning Bu, tapi nggak boleh Pak Venture harus juga bimbing yang mobile apps. Nah, jadi dia mobile apps. Nah yang saya kecewa adalah anak ini tuh pinter banget dosen, pinter banget dia sendiri, perempuan lagi.
pinter banget ngerjain project untuk sebuah perusahaan. Tesisnya itu kan. Saya kasih A, bahkan saya kasih A-nya A tinggi. Jadi 96, 97 dari 100. Dia sidangnya kan online tuh. Satu arah bisa 2 jam kan sidang itu. Saya sudah nggak berdoa lagi. Saat saya itu saya nggak berdoa. Saya yakin dia pasti bisa. Tahu apa? A-. Dia juga dari chatnya dia kelihatannya nangis karena dia ngerjain tesis itu benar-benar dipakai perusahaan gitu. Dia benar-benar capek. Dia ngerjain itu sendiri nggak ada temen. Ngerti kan? Karena dia jauh, jadi saya ikut sedih juga. Saya ikut sedih, aduh, oh my god. Saya bilang, ya udah malam ini kamu jangan ngerjain dulu, kamu jalan-jalan dulu, makan enak dulu, besok baru lanjutin revisi. Karena abis itu revisinya sedih. Karena dia tuh layak banget dapet A gitu. Tapi sama penguji di sini dibantai, dapet A minus, sedih banget. Ya. Terus ada lagi kelompok yang lain, bukan machine learning ya, lagi-lagi bukan machine learning, yang mobile apps lagi. Saya kasih A minus karena mereka agak kurang bagus. Dua-duanya saya kasih A minus waktu pengujian. Yang satu A minus, yang satu B. Aduh, saya juga sedih, kenapa? Saya tanya, why kamu dapat B? Iya Pak, saya waktu tanya jawab kurang perform. Why? Saya udah ajarin gini-gini. Iya Pak, saya agak kurang berani. Why? Makanya di kelas ini semua harus saya tanya, betul Mas? Yang baru datang harus jawab. Salah nggak peduli saya. Karena saya pasti tidak ke orang lain. Loh, ini kejadian loh. Bayangin ini, 2 orang satu kelompok mengerjakan tesis yang sama. Saya kasih A minus dua-duanya sebagai pembimbing. Habis pengujian, yang satu tetap A minus, yang satu jadi B. Turunnya jauh banget, berarti A minus turun ke B plus, turun ke B. Ngerti maksud saya? You get it? Dan itu 8 SKS. Sedih saya sebagai pembimbing. Kenapa anak-anak sekarang? Apa susahnya menjawab Pak? Saya takut Pak menjawab dimarahin dan sebagainya. No. You just answer it. Dimarahin ada konsekuensi. Kalau Pak Vinci gak akan marah. Pak Vinci akan oke, kamu nggak tahu nggak apa-apa, kita mau ke yang lain. Tapi di luar sana lebih parah lagi kalau tidak menjawab. Tidak menjawab itu lebih parah daripada you try to answer it. Tapi gara-gara saya sering jawab salah, saya dikatain bodoh Pak, dikatain goblok Pak. Nggak apa-apa, malah bagus. Tapi kamu belajar terus. Daripada kamu cuma diem dan kamu akhirnya end up di sana, kamu jadi hantu penunggu ruangan dan orang nggak kenal kamu. Tapi kamu dikata, nih anak yang paling berani, bayangin di kantor nih. Ini anak yang paling berani ngomong nih sama direktur, kan jawab gitu kan. But you got famous, you know, you become famous. Kalau ada promosi mungkin kamu yang dipikirin dulu. Oh itu anak yang berani, nggak apa-apa kita kasih kesempatan, bener nggak? Daripada kamu yang end up di situ loh. Jadi hantu penunggu ruangan. Terus story teman-teman. The world is hard. Ya. Do not punish yourself. Dunia udah berat, kamu masih hukum diri kamu lagi, nggak bisa. Ya, kamu harus angkat itu semua karena kamu sudah diselamatkan. Itu khotbah. Next ya, teman-teman, kita akan masuk ke data pre-processing. Oh, yang ini baca sendiri ya. Tekniknya macam-macam. Nanti kita akan lihat satu-satu. Kita mulai dari data collection. Nanti kalau kita nggak selesai nggak apa-apa. Saya akan cut di sini karena kita habis ini harus coding dikit, ya. Karena di lab kita harus coding dikit. Data collection. Artinya apa data collection? Mengumpulkan apa? Data. Oke, perhatikan. Materi ini tidak ada di slide binus. Slide binus adalah slide yang sangat jelek di machine learning. Saya nggak tahu kenapa. Ini tidak ada. Ini pastikan Anda baca ini ulang kali. Ya, ini akan jadi modal Anda untuk Anda nanti mungkin internship kalau internship yang bidang data. Ya, ada sekitar 7 cara untuk mendapatkan data untuk pekerjaan machine learning atau AI Anda. Pertama, public dataset. Contohnya apa? Kaggle, UCI ML repository, Google Dataset Search, Hugging Face. Datanya banyak. Saya tunjukin satu-satu deh. Saya takut Anda nggak ngerti, ya. Oke, Kaggle ya, Kaggle Dataset. Tulis langsung Kaggle Dataset, ya. Dataset apapun ada di sini, ya. Anda cari dataset apa Pak? Saya cari dataset Pokemon Pak. Ada, Pokemon ada. Pokemon tuh dengan statistik Pokemon image, pemilihan Pokemon Pak. Saya mau cari dataset selebriti Pak. Nah ada juga selebriti kita cari. Selebriti, kematian selebriti ada cuy. Face image juga ada cuy. Nah berikutnya yang kedua, khusus untuk machine learning. UCI, UCL, ML Repo. Nah,
User Machine Learning Repository. Ini dataset yang pasti bisa dipakai untuk machine learning. Berikutnya, Google apa? Google dataset. Anda bisa cari apa di data di sini ya? Iya. Oh iya bisa. Ini adalah tengkulak ya. Google Dataset itu tengkulak, dia mengumpulkan dari berbagai situs. Berikutnya yang lagi naik daun gara-gara AI ChatGPT adalah Hugging Face. Hugging Face datasetnya parah. Datasetnya ini dataset parah banget. Artinya parah apa Pak? Ini dataset yang nggak cocok untuk machine learning. Ini dataset yang cocok untuk AI, LLM ya. Makanya dataset dari Perplexity, dataset dari Google, wah gila ini dari Tencent, oh my god gitu ya. Ini datasetnya besar-besar semua, 100 mega, ada dataset yang bergiga-giga pasti ya. Ada yang kecil, ada yang besar ya. Nah, ini Hugging Face dataset lagi naik daun. Oke, jadi itu cara pertama dapetin data. Yang kedua, Anda ternyata dapat dosen misalnya disuruh pakai dataset Shopee. Anda cari di internet dataset Shopee kan nggak ada. Mas, Jos, nggak ada dataset Shopee Jos, nggak ada. Jadi kan scraping. Arahkan ke situs Shopee apa ya? Shopee.com atau Shopee.co.id. Suruh dia scraping. Misalnya dosen suruh apa? Cari dataset untuk ini. Oke, berarti dataset produk sama harganya doang. Anda downloadin, scraping. Nanti pakai Python namanya ada Beautiful Soup sama Selenium. Anda silakan coba. Next, database enak di perusahaan. Sudah database tinggal download. Nah, enak nih ya. API. Nah, ini artinya kita harus connect ke API yang publik. Contohnya apa? API ini Open Weather Map. Nah, ini terkenal. Data set cuaca. API data cuaca dari Amerika ya. Google Maps API ya. Google Maps API ini memegang Google Business. Jadi semua bisnis yang ada di Google Maps itu datasetnya lewat API ini Anda harus connect ke API dulu, nanti sedot datanya. Pak, tapi kan ada API bayar, ada API gratis. Nah itu harus kerjasama. Tanya dosen, Pak ini API-nya bayar Pak, kita nggak ada uang. Oh ya berarti cari yang gratisan, gitu ya. IoT sensor, nah ini bisa juga. Teman kalian buat IoT-nya ngasilin data, ditarik datanya. Ya. Crowdsourcing dan survei ini biasanya orang sosial. Orang IT jarang banget pakai survei, jarang ngumpulin data pakai survei itu kita hampir nggak pernah. Dan yang terakhir yang paling mantap Jos Gandos, sintetik. Jadi datanya bohong, data bohong yang nggak pernah ada. Boleh Pak, boleh. Kalau kasusnya susah. Jadi gini, kita kan sudah ada robot kecil yang ke Mars. Tahu Mars ya Mas? Apa coba Mars? Planet Mars, kan datanya udah ada tuh, dikirim ke NASA ya. Tapi kan datanya terlalu sedikit untuk machine learning. Maka dengan dasar data yang sedikit itu, kamu buat sintetik. Jadi, karena gini kan nggak mungkin kita nyuruh robot yang di Mars, lebih banyak dong kirim data ke bumi, nggak bisa. Jadi dengan data yang ada, ya, kita creating artificial data that mimics real world data. Jadi kita ciptakan misalnya data yang didapat cuma 100 baris. Tolong dong dibuat jadi 10.000. Nah, kita pakai teknik namanya synthetic data. Jadi 100 jadi 10.000. Pak, berarti data palsu dong, Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi datanya mengikuti data asli. Ya. Makanya mendekati real world data. Kalau data kapan dipakai, Pak? Ketika datanya memang susah untuk dicari. Ya memang susah. Data dari Mars gimana caranya? Terus sedikit banget data dari Mars yang dikirim. Karena data dari Mars itu jangan Anda kira mengirimkan data dari Mars itu mudah kayak kita nonton video YouTube ya. Itu Mars loh, artinya beda planet, bener gak? Ngirim data itu mahal banget dari Mars ke bumi. Nggak mungkin mereka bisa kirim data besar gitu setiap hari. Makanya nanti kita bangun sintetik. Dan banyak lagi sih, banyak kasus Anda buat data sintetik. Pak kalau gitu sih data sintetik aja Pak ya, jangan. Harus semua data sintetik, gak ada data real world, gak boleh. Makanya jarang di BINUS pakai sintetik data. Jarang sintetik data. Oke, 7 cara data collection. Siapa yang masih belum paham? Jadi teman-teman ketika Pak Vince challenge, kalian nanti datang kan bawa ide nih.
di ML kita kan ada AOL. Udah cari datanya? Bingung Pak cari datanya? Wah, oke, saya nggak mau bantu. Anda harus cek lagi slide ini. Oke? Tinggal cari di sini, atau kalau enggak diskusi sama dosen harus di scraping, atau cari API, atau cari survei mungkin. Gitu ya teman-teman ya. Jadi slide ini udah fix. Nggak ada lagi pertanyaan data collection, nyari datanya gimana. Oke? Anda harus siapkan itu. Cari. Next. Kita beralih ke data cleaning ya. Habis datanya dapat dari Kaggle atau dari manapun, hasil survei, dari IoT. Ini adalah semuanya, tapi ada yang penting di sini ya. Yang most important itu kita cek duplikat, missing data, irrelevant, sama outlier. Datanya dicek dulu duplikat. Kalau ada duplikat dihapus. Duplikat itu berarti dia satu baris itu dengan baris lain itu sama persis, itu dihapus. Ya outlier, irrelevant kayak tadi, data yang irrelevant. Convert juga, nah ini yang tadi saya bilang. Kalau data, kadang-kadang Excel itu kan kacau ya. Kita mintanya integer, tapi ternyata dia float. Nah itu di-convert dulu, datanya jadi integer. Tapi yang penting 4 ya teman-teman, ingat duplikat, missing, irrelevant, sama outlier. Oke. Next. Ini ada penjelasannya, saya sambil duduk karena saya capek. Ya, nah ini contoh cek duplikat. Lihat ya, teman-teman perhatikan. Saya udah kasih contoh bagus banget ini. Yang baris keempat sama 6 itu sama persis. Maka salah satu harus dihapus. 2 sama 12 sama persis dihapus. 9 sama 14, 7 sama 13. Pak, bagaimana kalau kayak gini Pak? Misalnya gini ya. Jin King, tapi belakangnya emailnya beda. Misalnya ini jin.king@me.com, yang satu jin.king@gmail.com. Beda nggak datanya? Termasuk beda atau tetap dianggap duplikat teman-teman? Dianggap beda, betul. Ya dianggap beda. Jadi sekalipun depannya sama, kalau emailnya beda, dianggap beda. Nah ini kebetulan emailnya sama, berarti itu juga termasuk duplikat. Ingat, duplikat itu artinya dari depan sampai belakang semuanya sama. Kalau ada satu yang beda, berarti dia tetap dianggap berbeda. Ya. Terkait ini ada pertanyaan duplikat? Pak, kalau di Python gimana Pak? Tenang aja, Python sudah ada satu line code menghapus duplikat. Ya. Ngerti dulu itu ngapain ya, nanti pakai AI nggak ngerti. Missing itu berarti ada data yang kosong. Contoh, lihat ya, ini ada data 6 baris. Perhatikan di baris ke-6 kolom yang age, kolom usia kosong. Nah ini disebut missing data. Ini missing, ini missing, ini missing. Tuh, ini juga missing yang di bawah, missing. Loh, missingnya banyak benar. Nah, kalau kayak gini, tahu nggak? Ini tuh kacau. Jadi bayangin, cuma ada 6 baris, tapi semua baris hampir selalu ada missing value, kecuali baris keberapa? Baris keempat sama baris keempat sama baris keberapa yang tidak ada missing data? Keberapa? Kedua, ya. Sisanya ada missing data. Nah ini kacau. Nah missing data ini, kalau misalnya ada 10.000 data yang missing cuma 3 atau 5, Anda bisa hapus datanya. Nah ini kan datanya cuma 6. Ada 4 baris terinfeksi missing. Masa 4 baris dihapus? Berarti dari 6 tinggal 2. Ya itu apa data 2 data doang ya. Nah sekali lagi catat ya, kalau missing value ternyata jumlah yang kena missing value itu sangat kecil, biasanya ya di bawah 3% gitu dari data, di bawah 2%, maka Anda bisa hapus data yang missing. Tapi kalau ternyata datanya 10.000, ada 2.000 data itu missing mencolok, berarti 2.000 per 10.000 udah berapa persen? 20% ya? Itu nggak boleh dihapus. Jadi harus diapain Jo? Yang missing diapain? Kan nggak boleh dihapus Jo, tapi nggak boleh missing juga Jo. Jadi harus diapain Jo? Menurut kamu harus diapain? Harus diisi. Jangan asalnya kita coret dulu ya, harus diisi. Betul sekali, 100.
Jadi kalau datanya missing, jadi gini ya, ini baca ya. The easiest way to handle missing data is to delete the row of data. Kalau di bawah berapa persen? 3%. Ya. Oke. Tapi kalau tidak mau di delete, artinya ternyata yang missing banyak, kita harus seperti kata Jojo, harus diisi. Nah, tapi tidak asal. Isinya harus pakai apa teman-teman? Statistik atau pakai apa? Machine learning. Jadi kalau yang kosong-kosong itu bisa diisi dengan rata-rata, dengan modus atau hotdeck. Ya. Kalau pakai machine learning, nah ini berat juga ya. Kita baru mau pakai machine learning untuk belajar dari data yang mesti kita isi dulu pakai machine learning ya, emang kayak gitu. Nah ini pakai regresi, K-nearest neighbor sama Fused neural network. Nah perhatikan ya, silakan dicatat. Kalau kita pakai yang paling mudah pakai statistik, ya. Nah saya ulangi dulu, pengisian data missing itu disebut imputation. Apa teman-teman? Imputation, bukan amputasi. Kalau amputasi motong, ya. Jadi data imputation itu artinya ada data missing kita isi, itu disebut imputation, ya. Ian ngerti maksudnya? Data missing kita isi, itu disebut apa? Imputation. Nah, ML base ini terlalu susah, kita bisa pakai statistik. Nah, statistiknya mudah banget kok teman-teman. Kita pakai contoh ini ya, mudah banget. Oke, perhatikan. Di sini ada usia kosong. Statistik kita punya 3 teknik: rata-rata, modus, atau hotdeck. Hotdeck nanti saya jelasin. Ini kebetulan yang kosong adalah usia. Maka di sini kita harus isi pakai teknik apa teman-teman? Kita punya 3 teknik: rata-rata, modus, sama hotdeck. Maka di sini kita akan isi dengan teknik apa? Rata-rata. Rata-rata dari mana? Rata-rata dari nilai yang ada di sini sampai di sini, semuanya dijumlah, di rata-rata misalnya dapat, saya ngarang nih ya, dapat 34, maka 34 ditulis di sini. Mas, ngerti nggak? Pakai rata-rata. Rata-rata. Ini kan diisi dengan rata-rata. Rata-rata dari mana? Dari semua apa? Semua yang ada di kolom ini ya, bukan semua yang lain. Bukan. Hanya kolom yang ini doang. Artinya kalau mau ngisi yang di sini, kan ini kolom age, usia. Ya udah dari sini kita jumlahin semua ke sini. Lalu kita bagi sama berapa? 1 2 3 4 5 dapat 34 tulis di sini. Oke, Mas? Oke? Oke? Beres. Machine learning cuma data cleaning cuma kayak gini ya Pak Vincent. Udah banget Pak, yes of course. Yang ngajar siapa dulu? Ya, teman-teman. Sekarang kita ke sini. Ini kebetulan anggaplah yang ini kosong. Nah ini kosong nih, ini kosong. Yang ini kosong nih ya, kosong nih. Kosong. Berarti kita isi ini dengan apa? Rata-rata, modus atau hotdeck? Modus. Arti modus apa? Yang paling banyak muncul, yes of course. Jadi kalau ini di sini kosong, kebetulan kan ini ternyata seks gitu ya. Seks itu jenis kelamin, male, female, male, male. Berarti mana yang dominan yang sering keluar? Male ya. Berarti di sini nanti diisi sama male. Beres. Hotdeck saya jelasin hotdeck. Hotdeck itu gini. Hotdeck itu dilihat dari depan sama belakang. Ya, jadi kalau Anda mau ngisi suatu data, kebetulan data itu punya aneh. Ini misalnya ini nih. Ini kan kosong. Nah, dia punya depan sama punya belakang. Nah, Anda tinggal pilih mau ikut depan atau belakang. Itu hotdeck. Mana yang hot? Anda yang tentuin. Gitu ya. Sedang. Jadi, oh gitu Pak. Berarti Pak, kalau yang missing itu angka, saya tinggal rata. Kalau yang missing itu kategorikal, misalnya cewek, cowok, atau kategorikal itu apa lagi? Warna, kan warnanya ada ya, warna ya. Warna kuning, hijau, merah, oranye, yang ini kosong, ya Regina. Berarti kita akan isi dia dengan apa?
warna kuning, hijau, merah, kuning, oranye, sini kosong. Nah kita isi dengan apa? Teknik apa? Modus. Berarti warna yang paling sering keluar kita taruh di missing data. Beres. Hotdeck depan belakang. Kadang-kadang hotdeck ada ikut depan ikut belakang, ada juga yang kalau dia angka berarti di rata-ratakan depan belakangnya. Ada yang seperti itu. Pokoknya hotdeck, ya. Hotdeck itu temannya hotdog. Ya. Rata-rata umumnya dapat 31 aku. 31 ya? Berarti isi 31, oke? Beres. Tinggal kita ngisi data missing yang sisanya yang lain. Wah Pak, mudah sekali Pak missing data. Udah. Terakhir ya, dua terakhir sebelum kita ngoding. Missing tadi udah kita bahas ya, missing udah kita bahas. Outlier teman-teman, outlier ini yang paling susah. Outlier itu yang paling susah. Saya jelasin. Outlier artinya apa sih Mas Gavin ya? Gavin. Apa? Outlier itu apa sih outlier? Outlier data yang misalnya nih berat badan 40, 50, 60, 50, 51, 40, 120. Artinya apa? Paling beda. Mas, outlier itu kecilan. Artinya data yang beda dengan yang lain. Nih, 32, 33, 36, 34, 33, 33, 32, 3 segini, 36, 35, 35, 3 segini berarti apa? Outlier. Perhatikan. Outlier defaultnya dihapus. Tutup mata kita. Python hapus semua outlier, tutup mata. Tetapi kalau kalian menganggap outlier itu penting, datasetnya kecil atau outlier itu mengandung informasi pola yang penting, pattern, important patterns, maka you have to retain. Gak boleh dihapus. Selesai materi kita. Kita habis ini nonton seorang yang sangat-sangat ganteng presentasi. Udah selesai? Ada pertanyaan? Pak, jadi outlier diapain? Ya? Ya tadi, oke, kita lihat data. Yang missing data ya? Gimana? Tapi kan yang datanya yang Bapak kasih kan kayak Missing, hilang. satu kolom cuma ada diisi Bapak. Itu kalau masih mau dipakai datanya itu harus dipakai. Oh, kayak gini. Kalau ada data-data missing, kamu minta Python ngitung dulu berapa baris yang missing. Ada missing. Kalau di bawah 3% berarti hapus. Tapi kalau sudah di atas 5% berarti kan banyak banget nih yang akan dihapus. Nah, berarti jangan dihapus, harus diisi. Ngerti nggak maksudnya? Kita pakai ilustrasi. Duh, saya nggak punya ini. Misalnya 10.000 data di total ke bawah. Nanti kan pakai Python cek data missing, ada berapa baris data yang missing. Misalnya 10.000 data, Python bilang 100 per 10.000 berarti kan 1%. Berarti nggak apa-apa lah, bismillah dihapus gitu ya. Jadi kita nggak ada input nggak ada imputation nggak ada, hapus. Tapi setelah Python cek ada berapa baris data kosong, dihitung sama dia 5.000 dari 10.000 5.000 banyak yang kosong. Berarti kita nggak boleh harus diisi. Nah, diisinya per kolom. Jadi nanti kamu tinggal ngodingin atau minta AI ngodingin bahwa kalau misalnya kolom ini angka, berarti yang kosong langsung diisi dengan average. Gitu bisa, nanti kita minta gitu. Kalau yang kolom yang kosong itu kategorical, berarti diisi dengan modus. Langsung gitu aja, beres. Ya, oke ya, dapat ya. Sekarang kita lanjut, teman-teman. Ya, Anda silakan download dulu dataset. Semua pakai Google Colab ya. Saya nggak tahu apakah di sini bisa Google Colab atau enggak, atau ada harus login di Gmail. But friends, rekan-rekan, kawan-kawan semua, perhatikan, saya sudah upload namanya dataset mobil. Perhatikan ke depan, dataset mobil silakan di-download, ya. Habis itu silakan nonton video. Saya sudah upload video. Judulnya video praktik ML end-to-end, ya. ML di sini bukan Mobile Legend, ya, tapi ML di sini machine learning, oke?
Oke. Udah semuanya? Perhatikan, Anda semua saya kasih video. Video ini nggak ada di YouTube ya. Ini video Pak VC yang ngerekam khusus untuk Anda semua. Saking saya sayang banget sama kalian. Di sini kita akan belajar project machine learning end to end. Dan yang paling penting adalah video nomor 1 dan nomor 2. Ya, 1 dan 2 adalah video yang paling penting. 3 dan 4 kita bahas minggu depan. 1 dan 2 Anda tonton sekarang. Ya, saya setelkan aja di depan daripada lama ya. Jadi pakai datasetnya apa? Dataset mobil. Oke ya. Kita mulai ya. Ini suaranya agak kecil sih. Coba saya berusaha. Waduh, suaranya kecil ya. Kita akan mulai. Waduh, kecil banget ya suaranya ya. Ya. Anda nonton di HP masing-masing juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau nonton ini silakan. Ya. Yang pertama kita lakukan adalah Suara saya kecil banget. Karena saya bukan konten kreator ya, bukan influencer, jadi saya tidak investasi banyak di mic, jadi mic saya kecil. Ya. Nah ini Anda nonton aja. Sampai selesai kuliah kita sudah berakhir ya. ada lagi network untuk proses visualisasi data, ada lagi SQL. Oh iya. Nanti kalau belajar di rumah, kayak mahasiswa tahun lalu, saya tuh yang saya tulis awal tuh cuman import library-nya doang. Pas codingnya, saya ngodingnya beneran ngoding. Jadi bukan baca codingan, ngerti nggak? Jadi kan ikutin saya ya. Nanti pas saya ngoding, kan ikutin saya ngoding. Itu kan saya jamin kan jadi ngerti. Nanti sisanya pakai AI boleh. Yang penting yang pas bagi ini, saya ikut coding, saya ngoding nih. Nah ini bukan hantu ya coding ini, Pak Vincent ya. Ya, tadi ikutin saya ngoding ya, ikutin saya ngoding. Nanti kalau di rumah belajar. Harapannya apa Pak? Biar kalian terbiasa ngoding Python yang untuk machine learning. Nanti ke depan pakai AI nggak apa-apa. Kalian jadi ngerti urutannya. Nih, saya lagi load data ya, data CSV-nya lagi saya load. Terus saya print pakai head namanya, .head. Keluar nih tuh, lihat teman-teman datanya tuh, coba lihat. Ada brand, ada harga. Bagi yang ngerti, mileage artinya apa mileage? Iya betul, kilometer dia udah berjalan ya. Tapi ini satuannya mil kalau nggak salah, bukan kilometer. Body Pak, masa ada body ya kan sedan, van, body. Ya body cuma bukan body orang doang ya. Tipe mesin ada yang pakai bensin, ada yang pakai diesel, ada yang pakai gas ya. Di luar ini ada yang pakai gas. Nah ini contoh nih, ini data nggak konsisten ya teman-teman. Model, oh nggak ini konsisten ini konsisten. Modelnya aneh-aneh namanya. Nah Mercedes-Benz, BMW, yang punya cita-cita beli Mercedes-Benz ya pakai uang sendiri, nggak pakai uang orang tua. Nah, menurut kalian ada nggak? Ini mobil, by the way ini mobil bekas ya, makanya mileage-nya terisi. Menurut kalian ada nggak mobil bekas yang masih 0 km? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, nanti lihat di sini ada nih. Kalau Anda lihat, ya, sorry. Ya, jadi teman-teman, ini kuliah udah berakhir, jadi Anda silakan nonton ini ya, videonya sendiri. Ya, nanti saya buat forum untuk pengumpulan tugas. Ya, kita akan attendance log dulu. Dava, hadir? Tidak ada ya? Davin hadir ya? Gregory hadir. Joseph hadir ya? Joseph ya? Oh, Joseph hadir ya? Oke. Faril, ada Faril? Oh, Faril hadir. Oke. Pastikan Anda bisa menggunakan tersebut. Nah, lihat ya teman-teman. Ada yang 0 tuh, lihat tuh. Lihat, ada mobil yang mileage-nya 0, nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Nah, silakan Anda tonton sampai selesai ya. Di sini kita belajar cara import data, cara bersihin data di video nomor 1 sama 2. Kalian kuasai 2 video itu semua data cleaning sudah bisa.
Ya. Suaranya kecil banget ya. Saya kok jelek banget ternyata mic-nya. Ini video ditolong sudah saya hantam di bawah. Kalau kita lihat sekilas, ada beberapa variabel Atau jangan-jangan di sini peluang lebih tinggi dalam ada udah maksimum. variabel seperti itu. Kecil. Kalau ini lebih jelek lagi. Kalau ini kalau ini kalau yang selanjutnya nah, silakan ditonton atau Anda mau nonton di RP masing-masing silakan. Tuh, saya sampai belajar cara pakai itu tools namanya Epic Pen. Bisa kayak gini tuh Epic Pen tuh. Jadi kalian merasa benar-benar dibantu belajarnya ya. Lalu ada engine volume atau kapasitas mesin. Mobil sport biasanya kapasitas mesin jauh lebih tinggi dibandingkan mobil penumpang biasa yang harganya orang lalu ada gear produksi. Semakin lama produksi sebuah kendaraan sekarang kita akan lanjutkan analisis ini dengan eksplorasi data yang perhatikan pada variabel yang kan hanya 4 variabel. Kenapa? Karena hanya 4 variabel ini Nah, yang ini tuh saya nunjukin data-data yang angka, yang price, yang ini sama year-nya angka doang. Nanti kalau ada data missing kita bisa isi ya. Data missing belum sampai ya, masih eksplorasi ini masih eksplorasi. Kita perhatikan tahun 4.345 adalah yang paling banyak. Sedangkan area itu yang unik. Ada 350, ada 4.900, ada berarti ada 7 macam merek yang berbeda. Ada BMW, Mercedes-Benz, Toyota, dan yang lain-lain yang jumlahnya cuma 7 bodi. Hanya ada 60 bodi. Di tipe mesin cuma ada 40 mesin. Yang menarik adalah di variabel model terdapat 312 model. Untuk melakukan regresi ini, di mana kita melihat 212 tipe dan variabel model ini sangat mudah dia, dan mungkin tidak akan dilakukan banyak lagi tujuan model kita ya, prediksi harga jual. Maka saya mengambil keputusan bahwa variabel model ini harus kita drop karena dia tidak diperlukan soal prediksi saya. Caranya gimana? Nah, contoh nih ya, menentukan data yang tidak penting ya. Sebelumnya apa ini sih ya? Coba kita back ya. Apakah dia sebagus itu? Saya mengambil keputusan modelnya saya hapus atau gimana gitu. Teman-teman lihat caranya ini, nonton di rumah, ditonton pakai suara yang keras ya, atau pakai earphone. Karena ternyata mic saya jelek
jelek sekali, ya. Nah, ini ada beberapa data missing nih teman-teman. Kalau mau memperhatikan caranya ngatasin data missing nih, ya. Nah, saya jumlah berapa data missing untuk setiap variabel fitur tuh. Lihat, kelihatan nggak? Di brand nggak ada data missing, tapi di price ada. Aduh, di engine fee ada juga yang kosong. Nah, ini cepat pakai isnul, pakai sum. Ya. Terbiasa kan ikut coding dengan saya. Habis itu kalau kalian udah biasa coding dengan saya, ikutin video AI, pakai AI nggak apa-apa. Ya. Saya jamin hidup Anda berubah nanti. Ya, ini video machine learning paling bagus yang pernah saya tonton dan saya buat. Ya, dijamin sangat berguna bagi Anda. Nah, itu pakai fungsi namanya drop NA. Karena saya hitung ternyata datanya kalau nggak salah ada 10.000, itu cuma berapa persen gitu, kecil. Saya hapus. Mudah sekali Pak ya, enak ya, enak. Saya hapus. Oh iya, setiap kali ada perubahan dataset, selalu simpan dengan nama data yang baru. Data no MV kira-kira singkatan dari apa teman-teman? Data no MV apa? Missing value, ya. Jadi nanti sampai terakhir jadinya data super clean gitu. Jadi setiap kali ada perubahan data, saya simpan ke data baru. Kenapa? Biar kalau tiba-tiba saya salah, saya bisa balik ke data sebelumnya sebelum saya lakukan perubahan. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak? Akhirnya saya bisa balik ke situ. Jadi saya punya versi data ini. Yang saya ajarkan adalah best practice kalau Anda kerja di Gojek, Grab, di Traveloka, bagian data pasti kayak gini, ya. Ini sudah best practice. Gak bohong saya. Emang best practice begini. Setiap ada perubahan data simpan jadi variabel baru. Jadi Anda selalu menyimpan hasil sebelumnya.
Nah, ini contoh saya mengatasi outlier. Kalau teman-teman lihat, ini ada data outlier di sini nih. Panjang banget nih data outlier semua ini. Nanti harus dihapus ya. Oke, saya akan stop di sini dulu. Saya akan membuat forum untuk penilaian tugas ya. Create. Udah saya buat di forum ya. Sebelum hari Jumat minggu depan ya, Anda harus sudah submit jalur.